Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Saya coba share screen dulu ya. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat Kak, alhamdulillah. Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Baik, nggak kerasa kita sudah masuk ke pertemuan ke-15 dan minggu depan sudah masuk ke pertemuan 16 ya. Jadi setelah itu kita akan UAS gitu ya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke materi pertemuan kita hari ini, yaitu terkait dengan Firebase ya. Saya ingin mengingatkan kembali project ya, itu sudah mulai dikumpulkan. Saya lupa apakah hari ini, harusnya sih mungkin minggu depan ya. Minggu depan nah, baru ada satu ya yang mengumpulkan. Oke, jadi ya sambil mengingatkan kembali bahwa project tolong mulai submit ya, deadline-nya nanti insya Allah minggu depan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam project itu nanti Anda buat videonya ya. Jadi selain nanti Anda buat untuk presentasinya, jadi presentasi Anda bikin video, kemudian juga ada video demo gitu ya. Dikumpulkan ini paling lambat tanggal 18 Juni. Alhamdulillah sudah ada satu yang submit, masih ada banyak yang belum submit, ada 77, tapi tim ya, jadi paling nggak satu orang submit gitu dari setiap tim. Oke, di pertemuan kali ini kebetulan saya belum sempat bikin presentasinya, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan Firebase. Jadi seperti yang kita sudah bahas di dua pertemuan ke belakang, yaitu terkait dengan bagaimana kita menyimpan data ya. Itu ada 3 cara untuk menyimpan data. Jadi kita bisa menyimpan data sebagai file, kita juga bisa menggunakan shared preference ya, sebagai penyimpanan data yang simple biasanya kalau shared preference, kemudian juga pakai SQL. Nah, itu 3 cara yang bisa kita lakukan. Nah, selain itu kita juga bisa menyimpan data di internet ya, salah satunya ini gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan Firebase untuk menyimpan data, walaupun sebetulnya tidak hanya terbatas pada penyimpanan data saja gitu ya. Di sini dikatakan Firebase is a backend as a service app development platform. Jadi Firebase itu sebagai platform pengembangan aplikasi yang menyediakan backend sebagai service gitu ya. Jadi dia menyediakan, kalau kita bikin sebuah software atau aplikasi itu kan biasanya ada 2 bagian ya. Ada bagian belakang, backend biasanya yang kita sebut sebagai backend, yang mengelola data gitu, yang menyimpan data, yang memproses data ya. Itu si backend tadi itu gitu. Atau istilahnya server lah gitu ya. Server yang menyediakan data. Kemudian yang kedua adalah front end gitu. Kalau front end itu di bagian yang bisa dilihat oleh pengguna gitu. Nah, apa yang kita sudah pelajari sejauh ini itu bagaimana kita membuat front end-nya gitu ya. Kemudian juga kita bisa, kemarin sudah masuk ke bagian bagaimana kita menyimpan data. Nah, di sini kita bagaimana menyimpan data ke dalam ya menggunakan backend as a service gitu sebagai backend-nya gitu. Jadi sebetulnya nanti Anda tidak perlu buat backend gitu ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan service yang menyediakan layanan backend tadi itu gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda mau buat aplikasi sendiri pun seharusnya bisa gitu ya. Nah, di dalam Firebase itu terdapat berbagai macam service yang bisa kita gunakan. Nah, ini contohnya ya, real time database, kemudian cloud storage gitu ya, saya perbesar dikit. Cloud storage gitu, kemudian authentication, crash reporting gitu. Bahkan machine learning pun kita sudah bisa menggunakan di dalam Firebase.
kemudian remote configuration, dan juga hosting for static file. Jadi kita juga bisa memanfaatkan hosting untuk sebagai server gitu ya, untuk menyimpan website misalnya gitu. Nah, ini tampilan dari Firebase. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana kita mengkoneksikan dengan Flutter, ini kurang lebih ini tampilan Firebase ya. Jadi ini yang namanya konsol Firebase gitu. Kalau kita buka Firebase-nya ya. Nah, ini website Firebase. Jadi nanti Anda bisa main ke sini. Ya, nanti Anda bisa nyoba ke firebase.google.com. Dia menyediakan banyak sekali produk dan solusi yang bisa kita pakai. Ya, contohnya untuk membuat build aplikasi. Ya, kita bisa menggunakan beberapa, contohnya di sini Cloud Firehose, Firestore, kemudian authentication, kemudian extension lainnya. Untuk monitoring misalkan, ketika kita sudah mendeploy aplikasi kita, itu kan kadang ada error gitu ya. Nah, kita juga perlu tahu nih errornya apa gitu. Nah, kita bisa menggunakan Firebase ini juga untuk kebutuhan rilis dan monitoring ya. Di sana ada Crashlytics ya, kemudian ada performance monitoring, bahkan kita juga bisa menyambungkan dengan Google Analytics gitu. Jadi kita bisa melihat nih di Analytics kita gitu ya. Ini dari mana sih gitu, kemudian dari aplikasi dari device apa sih gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan engaging gitu ya, untuk kebutuhan engage gitu. Misalkan kita pengen mendesain halaman baru, nah ini kita bisa menggunakan A/B testing gitu. Kalau di dalam IMK atau HCI itu harusnya juga Anda sudah belajar ya terkait dengan A/B testing ini gitu. Nah, di sini ada beberapa produk yang bisa digunakan. Nah, kalau kita bisa lihat ini semua produk yang bisa kita pakai ketika kita menggunakan Firebase. Jadi tidak terbatas pada penyimpanan saja gitu ya. Dan juga untuk authentication. Di sana juga kita bisa menggunakan untuk bagian monitoring dan juga engagement ya. Nah, kalau kita tadi masuk ke dalam konsolnya, ini yang kita sebut sebagai konsol Firebase. Ya. Ini yang kita sebut sebagai konsol Firebase. Di sini sudah ada satu aplikasi ya, jadi ada project gitu ya. Nah, di dalam Firebase itu dibagi ke dalam beberapa project gitu ya. Kalau kita misalkan bikin sebuah aplikasi, itu bisa jadi satu project atau bisa jadi dua project gitu, tergantung nanti implementasinya seperti apa. Sebelum kita jauh membahas tentang Firebase, yang dimaksud dengan project ini bisa jadi itu sebagai payung ya, atau sebagai folder istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah aplikasi, terus aplikasi kita pengen dipakai di iOS maupun di Android, nah itu bisa kita buat satu project ya. Tapi juga bisa jadi ketika kita bikin aplikasinya sama, cuma nanti dipakai dengan beberapa sumber gitu ya. Kita bisa bikin beberapa project yang berbeda. Ada yang pertanyaan? Marco ya, siapa? Oh, oke. Ya, ini Firebase gitu ya. Nanti akan kita lihat step by stepnya. Nah, ini untuk supaya kita lebih populer aja gitu. Jadi kalau kita misalkan masuk ke dalam sebuah project, nanti di sini akan ada kayak dashboard gitu ya. Di dashboard ini sebelah kirinya ini sebagai produk yang ditawarkan oleh Firebase ya, yang bisa kita gunakan. Itu contohnya ini untuk kebutuhan nge-build gitu ya. Kemudian kita juga bisa untuk monitoring dan analitik gitu. Ini yang aktif dan ini yang bisa kita gunakan, intinya seperti itu. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita butuh Firebase? Ya tadi ya, untuk mempermudah implementasi aplikasi yang kita bangun gitu. Jadi bisa jadi mungkin Anda tidak familiar dengan backend, nah tapi Anda butuh untuk menyimpan data gitu ya. Nah, Anda bisa memanfaatkan Firebase ini gitu. Jadi misalkan Anda bikin aplikasi sendirian ya, jadi dalam Flutter Anda kan sudah bikin UI-nya, kemudian Anda memproses data di dalamnya. Nah, bagaimana kita menyimpan data misalkan untuk supaya aplikasi kita itu bisa real time? Nah, kita bisa pakai misalkan real time database ya. Atau misalkan yang paling sering kita gunakan, misalkan kalau kita mau bikin aplikasi yang bisa kalau kita mau pakai aplikasi itu harus sign up atau sign in gitu ya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan juga authentication.
Bahkan nanti ketika kita menggunakan authentication ini, ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Nah, contohnya paling sering ya, email dan password. Atau bahkan ada juga yang metode lainnya. Metode lainnya misalkan kita menggunakan, nah ini bisa juga, nah ini kita bisa menggunakan misalkan nomor HP, ya bahkan kita juga bisa menggunakan sign in with Google misalkan, atau sign in with Facebook, sign in with Game Center atau Apple gitu. Jadi bisa gitu. Nah ini istilahnya kalau dalam dunia software itu reuse gitu ya. Jadi Anda tidak harus menginvent new wheel gitu, reinvent new wheel. Jadi tidak perlu melakukan hal yang membuat hal yang sama dari nol gitu, padahal sudah ada servisnya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini gitu ya. Nah jadi ini tadi Firebase. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita menggunakan Firebase ini ya. Yang pasti kita harus punya akun di Firebase. Jadi nanti kita bisa sign up ya, sign up ke dalam Firebase. Kemudian nanti ketika sudah sign up, nanti kita masuk ke halaman ini nih, itu ke halaman yang ini. Kemudian ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ketika kita misalkan nanti mau mengkoneksikan Firebase ini dengan aplikasi yang kita bikin ya. Nanti kita akan coba lihat step by stepnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa nggak ada absennya ya hari ini? Oh, absen harusnya ada, mungkin belum saya buat. Oh iya, belum. Add session. Udah ya? Ada ya? Di general ya. Makasih. Oke. Nah, kita coba lihat ya step by stepnya. Jadi paling nggak ada 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk mengkoneksikan Firebase dengan aplikasi mobile di Flutter yang kita buat gitu ya. Anggaplah kita dari nol kita buat Flutter application ya, application Flutter, kita perbesar Flutter, create misalkan apa ya, amazing counter misalkan ya, seperti ini. Ini kan ini proses bagaimana kita membuat sebuah aplikasi Flutter ya kan, seperti itu. Nanti kita tinggal masuk, kemudian kita bisa buka di dalam sebuah code editor yang kita sukai. Dalam hal ini mungkin biasanya Visual Code Studio ya. Nah ini cara masuknya kalau kita pakai terminal. Nah ini kita bisa lihat nih, kita bisa melakukan ya seperti biasa ya, banyak hal. Kita sudah punya lib, di dalam lib ada main app gitu kan. Kemudian bagaimana kita menggunakan, nah ini yang kita sudah miliki, anggaplah ini sebuah aplikasi yang kita sudah miliki. Nah sekarang bagaimana kita pengen mengkoneksikan aplikasi ini dengan Firebase ya. Jadi ada beberapa cara. Yang pasti yang pertama adalah kita buat Firebase projectnya dulu gitu ya. Di sini kita yang belum punya akun nanti bisa pakai akun. Oh ya, by the way, Firebase ini free sampai limit tertentu gitu. Jadi nggak totally free tapi ada batasan gitu ya. Jadi walaupun demikian sebenarnya kalau untuk proses pembelajaran sudah cukup lah untuk proses belajar ya. Ini cara bikin Firebase account ya. Kita bisa memanfaatkan project yang sudah ada. Contohnya di sini mungkin sudah ada Pak Ud sama D3MI Unpak gitu ya. Atau kita bisa bikin sendiri. Contohnya misalkan tadi amazing counter gitu ya. Nah ini adalah identitas atau identity ID lah istilahnya, project ID-nya gitu ya. Kita bisa continue. Nah ini ketika di dalam step yang kedua kita bisa memanfaatkan Google Analytics. Google Analytics ini biasanya digunakan untuk melihat seberapa banyak sih biasa gitu ya menggunakan aplikasi kita misalkan. Atau tadi untuk kebutuhan
ketika ada crash gitu, itu apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu kita bisa menggunakan Google Analytics ya. Ini kita bisa manfaatkan ya, continue, dan ini kita bisa milih mau pakai apa. Contohnya kalau misalkan Anda sudah punya Google Analytics, Anda bisa pakai yang sudah ada. Tapi ya, kalau misalnya belum ada, Anda bisa memanfaatkan yang belum ada, ya, bikin yang baru gitu ya, seperti itu. Ini create project. Ini biasanya kalau prosesnya cukup ya, tergantung koneksi biasanya juga, itu ya nggak lama-lama banget lah gitu. Jadi ada dua ketika kita menggunakan Firebase itu dua tempat yang kita harus siapkan. Yang pertama adalah tadi Flutter-nya dulu ya, aplikasi Flutter-nya dulu itu sudah ada atau belum ya. Nah, kalau belum ada, nanti bikin aplikasinya, kemudian kita setup dulu project-nya di Firebase itu. Nah, ketika kita setup project di Firebase, ini yang kita akan dapat gitu ya. Nah, ini misalkan ini sudah ready. Nah, ini kita masuk ke konsol aplikasi project-nya. Nah, ini dashboard untuk project yang kita buat barusan. Kalau kita balik lagi ke Firebase, ini sudah ada dua nih jadinya gitu ya. Nah, kita akan masuk ke sini, dan bagaimana kita ingin men-setup Firebase ini untuk kebutuhan aplikasi yang dibangun dengan Flutter ya. Kalau dulu sebelum ini ada versi Flutter ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah beberapa aplikasi yang bisa kita integrasikan ya. Contohnya misalkan iOS, kemudian Android, web, bahkan kalau misalnya Anda pernah bikin augmented reality atau game menggunakan Unity, itu juga sudah bisa langsung digunakan di sini. Dan terbaru adalah Flutter. Nah, Flutter ini bagian dari kemarin Google I.O. itu ya. Jadi ada yang conference itu Google I.O. itu, salah satunya update-nya adalah kalau dari Firebase adalah sudah menambahkan Flutter sebagai pilihan aplikasi yang bisa kita tambahkan. Dulu sebelum ada Flutter, ini prosesnya kita harus men-setup dua kali. Jadi yang pertama adalah kita setup untuk Android misalkan. Kalau misalkan kita mau mengintegrasikan aplikasi Android ya, dan begitupun iOS. Bahkan kalau misalnya kita mau pakai website juga sama gitu. Jadi ketiganya harus kita buat. Sekarang kita sudah dibantu lebih mudah gitu. Jadi kita cukup membuat ini saja. Kita cukup memilih Flutter ya. Nah, di sini sebetulnya kita bisa mengikuti ya apa yang dijelaskan oleh Firebase ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu menginstal Firebase CLI, yaitu untuk running Firebase login. Nah, bagaimana cara menginstal Firebase CLI? Ini sudah juga dijelaskan. Jadi ada pilihan untuk Windows, caranya seperti apa, untuk macOS, caranya seperti apa, dan untuk tadi Linux ya, Linux mana nih, Linux ini juga ada caranya seperti apa gitu. Jadi ini harus kita juga setup dulu di dalam komputer kita. Jadi tapi ini sekali saja. Ketika kita sudah menginstal sekali, ini nanti kita bisa gunakan seterusnya. Dan nanti akan muncul kalau di command line itu, jadi kita bisa menggunakan ini ya, command Firebase itu. Kalau kita running itu nanti akan muncul. Nah, ini ada yang bisa kita pakai nih gitu ya. Ini artinya kita sudah menginstal Firebase CLI tadi itu gitu. Kemudian kalau ini jelas Flutter SDK kita harus sudah punya ya. Dan ini tadi create project ya, kita next. Nah, ini yang selanjutnya perlu kita install juga gitu. Tadi kan sudah kita install Firebase CLI. Yang kedua adalah kita install Flutter CLI ya. Ini Flutter CLI juga nanti kita pakai supaya kita bisa ngambil data project di sini dari sini gitu ya. Kalau kita nanti lihat nih, kita bisa panggil Flutter Fire gitu, Flutter Fire ya. Dan di sini Flutter Fire kita bisa menggunakan configure gitu. Jadi ada komennya itu, yaitu configure. Configure ini untuk mengkonfigurasi si project ini ya. Nah, kita coba jalankan ya. Ini
Flutter Fire, kemudian coba kita clear dulu Flutter Fire, kemudian configure ya. Kita bisa langsung mengambil ini, atau kalau misalnya kita pengen milih dulu project apa yang mau kita gunakan untuk aplikasi si Flutter ini yang sekarang kita pakai ini, Amazing Counter ini, kita bisa gunakan Flutter Fire. Nah ini kita bisa pilih projectnya apa. Itu tadi kita sudah memilih Amazing Counter ya. Nah ini ketika kita menggunakan Amazing Counter, oke, nanti sebelum kesini mungkin saya akan coba ini git status ya, supaya kita bisa melihat perbedaannya apa saja yang dibuat gitu oleh si Flutter Fire. Git init status. Oke, ini kita sudah punya git ya, git log. Oke, sudah ada. Kita coba clear lagi. Tadi kita balik lagi ke sini ya. Jadi kita coba pilih nih project mana yang mau kita setup ya, karena kita tadi mau bikin Amazing Counter. Ya udah, kita bikin projectnya. Nah di sini kita pilih kita mau pakai Firebase ini untuk platform apa saja gitu ya. Contohnya di sini ada Android, iOS, ada macOS dan web. Nah ini kita bisa pilih semuanya ya. Kita coba pilih semuanya saja ya. Nah ini kita pilih semuanya, dia akan fetching. Nah ini kita dia akan ngambil data project dari sini, dari si Firebase yang kita buat ini. Itu ini registering. Ini prosesnya untuk Android gitu ya, kemudian ini juga untuk iOS gitu. Jadi di belakang layar sebetulnya dia lagi membuat beberapa file di sini ya. Jadi di dalam itu tuh lagi bikin file. Nanti kita akan lihat. Nah ini sudah ada masuk Firebase debug gitu ya. Banyak nanti akan ada proses, tapi yang paling inti adalah nanti dia akan membuat sebuah file Dart namanya Firebase option di dalam folder lib ini gitu. Nanti akan ini oke, yes itu. Nah ini sudah selesai dan kita sudah ngambil nih semuanya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kita lihat ya, ada yang hijau-hijau, nah ada yang merah itu. Nah ini sebetulnya kita sudah tadi ketika kita jalankan Flutter Fire itu sudah ada beberapa file yang dibuatkan oleh si Flutter Fire tadi itu. Ini contohnya ya. Yang pertama, yang paling utama adalah firebase.option.dart gitu. Nah setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan next itu adalah kita ini kita install plugin ya. Pluginnya itu oke. Nah ini kita sudah istilahnya sudah mengkoneksikan atau kita sudah mengambil konfigurasi si Firebase yang ada di sini ke dalam aplikasi kita. Buktinya apa? Buktinya adalah kita punya ini Firebase option.dart. Firebase option ini kita punya, ini otomatis digeneratkan oleh si Firebase ya. Jadi ini kita punya API key, app ID, ini semuanya sudah dibuat oleh si Firebase gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam Android, ini di dalam build Gradle-nya itu ada beberapa tambahan yang ditambahkan oleh Flutter Fire. Nah ini contohnya. Yang pertama misalkan di dependensi, dia menambahkan Google Service ya, Google Service. Kemudian dia juga di bagian ini satu, kemudian di app levelnya di bagian Gradle dia juga menambahkan tadi kan kita menambahkan Google Service, terus di apply di sini
di pluginnya ya. Kemudian juga tadi ini application ID-nya kita bisa, ini sudah otomatis diambil, dan ketika kita mau running di Android perlu dipastikan bahwa minimum SDK-nya itu adalah 21, yang default oleh si Flutter itu 16. Nah ini kita ganti saja ke 21 ya. Nah kemudian itu yang sudah ditambahkan oleh si, satu lagi ini Google Service.json gitu. Nah ini semua yang ditambahkan oleh si apa tadi, itu tadi untuk Android, dan untuk di iOS ini ada file ini ya, ini ditambahkan. Kemudian juga di bagian runner harusnya ada playlist ini, playlist ini harusnya diupdate sama si Firebase tadi itu ya. Nah itu sudah ditambahkan oleh si Flutter tadi. Nah cuman kalau kita lihat di dalam lib ini warnanya merah gitu. Kenapa merah? Karena ada package yang belum masuk nih di sini ya. Nah ini kita perlu menambahkan, wajib kita perlu menambahkan namanya Firebase Core gitu ya. Nah di dalam Firebase itu sebenarnya cuman apa ya, tadi itu kita cuman mengkonfigurasi saja gitu. Nah bagaimana kita menggunakannya, kita butuh menambahkan beberapa plugin ya, dan yang paling utama adalah plugin Core. Mana di sini ada nggak Core? Firebase Core itu paling atas, nah di sini ya. Dan di sini Flutter pub add Firebase Core nih. Kalau kita pakai ini kan kita tinggal pakai command shift P, kemudian pubspec. Nah ini pubspec assist, terus kita cari ya Firebase Core itu. Nah itu akan otomatis tambahkan ke sini kan, ke dalam pubspec.yaml. Nah ini kita terus save. Ketika di save dia akan running. Nah ini yang tadinya error jadi nggak error lagi itu. Dan ini ada beberapa file dat yang juga dibuatkan oleh si Firebase itu. Jadi kalau misalkan Anda dari mulai kan kita mulai dari cuman satu file main.dat ya. Kemudian ketika kita pakai Firebase, ini ada beberapa file yang sudah digeneratkan. Ini jangan kaget gitu, karena ini yang dibuat oleh si Flutter tadi, si Firebase gitu. Dan ini juga dibuatkan oleh si tadi ya, si Firebase juga gitu. Itu tadi. Nah sekarang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Flutter itu Firebase itu punya beberapa service yang bisa kita gunakan ya. Kalau kita lihat di sini, kita misalkan contohnya mau pakai authentication. Nah authentication kita bisa mulai get started. Nah, kita bisa mengaktifkan istilahnya, dan kita bisa pilih mau pakai yang mana, mau pakai yang Google, mau pakai yang apa gitu kan. Kalau Anda pakai aplikasi kan biasanya bisa sign up ataupun sign in pakai Google gitu. Nah ini Anda bisa aktifkan juga ya. Nah untuk contoh di sini kita bisa memanfaatkan ini bisa kita enable istilahnya. Terus di save ini kalau misalnya kita nggak butuh password, ini bisa kita enable. Tapi contoh yang sederhana kita pakai ini dulu gitu ya. Nah terus kalau kita balik ke project overview, ini nanti sudah ada satu aplikasi yang sudah diintegrasikan yang ini gitu ya. Nah kemudian karena kita sudah mengaktifkan di sini, bagaimana caranya menggunakannya di dalam Flutter? Caranya menggunakannya dalam Flutter, kita butuh menambahkan juga dependensi untuk authentication, yaitu kalau tadi kita lihat di sini, ini ada mana nih, authentication. Nah ini namanya Firebase Auth ya. Kalau kita lihat di pub ini, nah ini yang kita sebut sebagai Firebase Auth tadi itu gitu ya. Nah kita bisa lihat, kita ambil saja ini, kita tambahkan di sini ya pubspec Firebase Auth.
Nah ini sudah kita tambahkan dependensi Firebase out gitu. Ini kita save, kita akan download gitu ya. Begitupun misalkan nanti kita butuh untuk menyimpan data. Nah, kita bisa memanfaatkan Cloud Firestore. Ini kayak kita punya database di internet misalnya gitu. Ya, ini namanya. Kemudian kita tambahkan di sini. Ya. Nah, ini Cloud Firestore. Nanti kalau kita save, nanti ini bisa diimplementasikan. Gitu. Nah, itu sampai sini itu sebetulnya kita baru mengkoneksikan antara aplikasi yang kita miliki ini ya, si counter ini dengan Firebase yang kita setup di internet gitu di sini. Jadi kita sudah mengintegrasikan, dan kalau kita lihat di sini ini sudah ada nih di Android, kemudian di iOS, kemudian juga untuk si website. Jadi ada 3 aplikasi yang kita implementasikan. Dan ini sudah nyambung gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan di tengah jalan kita mau mengkonfigurasi ulang, kita bisa tadi klik itu ya, di sini bagiannya gitu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Oke. By the way, ini sebetulnya sudah juga dijelaskan di praktikum ya? Sudah ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi seperti yang saya katakan, kita sudah mengkoneksikan ya. Kita sudah mengkoneksikan antara aplikasi Flutter kita dengan Firebase. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya adalah kita mulai menggunakannya. Jadi kita mulai menggunakan si Firebase ini dalam aplikasi kita. Ya. Nah, menggunakannya seperti apa? Menggunakannya adalah tergantung tadi sesuai kebutuhan kita. Contohnya tadi kita butuh untuk mengotentifikasi atau untuk sign up gitu ya, atau untuk sign in. Nah, ini kita bisa pakai Firebase out gitu. Dan bagaimana menggunakan Firebase out? Di sini sudah ada ininya, dokumentasinya. Jadi seperti biasa ya, nanti kita tambahkan di sini import kodenya, import package-nya apa, pluginnya. Kemudian nanti di kodenya kita butuh menggunakan ini nih ya, Firebase initial app. Ini sudah biasa. Nanti oke, tadi ada pertanyaan ya? Nggak ada. Oke, jadi kita bisa menggunakan ini ya. Jadi nanti kita panggil Firebase out, karena tadi kita pakai pluginnya Firebase out ya, nama kelasnya juga Firebase out. Terus kita ambil instannya apa, kemudian kita listen ya. Kalau misalkan user ini sudah login ya, nanti implementasinya seperti ini. Nah, kita coba lihat contoh realnya ya. Nah, contoh realnya ini tadi yang main counter. Ini saya akan buka implementasi yang satu lagi. Mana tadi? Oke, ini ya. Ini contoh implementasinya, bentar. Ini sebetulnya ada di websitenya juga gitu ya. Jadi ini salah satu contoh implementasinya. Ini aplikasi yang dibuat. Jadi aplikasi ini fungsinya untuk RSVP, jadi kayak hadir atau enggak gitu kan ya. Kemudian kita bisa menambahkan guestbook gitu, misalkan di sini John Doe. Nah, ini sorry, John Doe.
Nah, ini bedanya tadi kalau kita belum login, ini kita nanti nggak akan muncul bagian discussion. Tapi kalau kita sudah login, nanti akan muncul discussion di sini. Ya, contohnya kita login satu lagi, dan di sini show mail.com. Juga. Nah, ini ya. Nah, ini kita sudah login ke dua aplikasi ini, dan ini kalau misalkan kita tulis halo gitu, nanti juga di sini muncul ya. Tergantung tadi kita login sebagai siapa. Di sini tadi kita login sebagai Jondu, maka tadi isinya kita halo ya. Kemudian juga kalau kita misalkan di sini tadi login sebagai N, halo juga ya. Nah, ini akan secara real time, ya hampir real time lah, nggak real time banget, tapi ketika kita nambahin data di sini juga akan muncul gitu ya. Ini tadi di sini kita menggunakan dua package atau dua plugin, yaitu yang pertama authentication ya, tadi untuk kebutuhan kita di login, dan yang kedua adalah untuk message ya, data. Nah, kalau kita lihat di datanya di sini ya. Kalau tadi kita Amazing Counter, kita ganti dulu projectnya ke Meetup ya, ini tadi. Nah, tadi kita ada authentication. Nah, authenticationnya tadi si ini Ansu sama Jondu ya. Kalau misalkan kita mau masuk lagi, akan Andre Nova.com. Ini baru nih, user baru, misalkan nah, terus kita bilang halo ya. Ini juga akan masuk di sini. Nah, kalau kita refresh, dia ada Andre Nova baru nih gitu ya, yang kelihatan di sini. Terus tadi ke Firebase. Nah, ini bentuknya, ini Cloud Firestore ya. Cloud Firestore itu bentuknya ini untuk menyimpan data, dan bentuknya adalah collection. Jadi ada yang namanya collection, kemudian di dalam collection itu ada dokumen gitu. Contohnya tadi ini misalkan halo lagi, dia juga akan masuk ke sini. Nah, ini secara real time ini masuk ke sini gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuat yang seperti ini gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah tadi kita butuh menggunakan Firebase Core dan juga Firebase. Kalau Firebase Core itu harus ya, Firebase Core itu harus. Kemudian kita juga memanfaatkan Firebase Out. Terus kita juga menggunakan Cloud Firestore gitu. Nah, kebetulan di sini tadi kita menggunakan juga provider ya. Di sini ada Change Notifier. Kemudian karena dia pakai provider, di sini inisiasinya. Gitu. Jadi ketika kita mau pakai Firebase, kita butuh menginisiasi Firebase-nya terlebih dahulu. Nah, cara menginisiasinya adalah kita menggunakan kode ini, await firebase.initializeApp ya. Kemudian nah ini kita pakai yang current app gitu ya. Ini kebetulan ini disimpannya di dalam sebuah model application state-nya ya. Jadi ini sudah menggunakan state management. Tapi sebetulnya kalau misalkan mau dibuat simple, ini kita nanti bisa simpan di ya, kalau misalkan kita nggak pakai state management, ini bisa disimpan di dalam ini, di dalam main app ya. Di dalam main app ketika kita running, sebelum running ya, kita jalankan dulu si Firebase-nya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk istilahnya mengkoneksikan gitu. Jadi kita manggil Firebase-nya, kelas Firebase, supaya kita bisa gunakan gitu. Nah, kemudian di sini, nah ini tadi karena kita pakai Firebase Authentication, ini untuk listen, istilahnya kalau ada di software itu ada yang namanya subscription. Jadi supaya kita bisa tahu data user yang masuk di dalam Firebase itu siapa aja,
kita panggil kelas firebase out.instant user change listen. Itu siapa? Nanti usernya siapa? Nah, ini instant user dari si user di firebase out gitu ya. Nah, ini nanti kita ngecek nih si user ini apakah dia null atau enggak. Nah, kalau enggak, ini kita ngambil data. Nah, ini ngambil data Firebase. Tadi kita pakai Cloud Firestore ya. Jadi kita ambil data pakai Firebase Store. Instannya apa, collectionnya apa. Gitu. Collectionnya tadi namanya guestbook. Ya, kalau kita lihat di sini namanya, nah ini namanya guestbook. Kalau misalnya ada collection lain juga nanti kita bisa ganti namanya, ganti yang lain. Ya. Kemudian ini kita order by apa, kemudian ada snapshot. Nah, snapshot ini istilahnya simpelnya apa ya, jadi kondisi data pada saat itu gitu. Kondisi data pada saat itu tuh tadi contohnya di dalam sini ini ada sekitar 7 data, sehingga data ini atau dokumen tadi itu kita akan pakai gitu di sini ya, dan kita akan simpan dia sebagai di sini nih akan kita simpan sebagai guestbook message. Jadi tadi ya ada ini halo lagi, nah ini akan disimpan nama sama teksnya. Kemudian ini tadi yang di set management, kemudian ini untuk logout. Jadi kalau misalkan tadi sudah nggak pakai lagi, kita logout ya, nanti di logout gitu ya. Ini contoh implementasinya ya. Jadi, dan ini akan sangat tergantung pada aplikasi yang Anda buat ya. Jadi biasanya pembahasan tentang Firebase ini biasanya yang paling utama adalah bagaimana kita menyambungkan project Firebase yang kita sudah buat di dalam sini ya. Kemudian kita sambungkan dengan aplikasi yang kita buat di sini gitu ya, sehingga nanti kita bisa menggunakan Firebase yang sudah kita setup di dalam websitenya atau di konsolnya Firebase gitu ya. Dan proses integrasinya sekarang sudah lebih cepat dan sudah lebih nyaman. Kalau dulu sebelum yang versi 3 itu ya, yang kemarin saya tugaskan untuk Anda nyatet itu harus bikin setiap aplikasi Anda harus setup gitu masing-masing. Kalau sekarang kita cukup men-setup untuk satu Flutter saja nih, misalnya di sini. Ya, kalau dulu kita harus setup satu, kemudian setup lagi seterusnya. Kalau ini sekarang kita tinggal setup sekali, kemudian tadi di dalam terminal kita bisa pilih platform mana saja yang mau kita implementasikan. Nah, contohnya di sini kita tadi mengimplementasikan untuk semua platform, ya, website, Android, iOS maupun macOS. Ya, itu secara otomatis nanti digeneratkan oleh si Firebase CLI ini, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti slide-nya saya akan buatkan. Kebetulan belum sempat saya buatkan slide-nya, tapi yang dibahas tentang Firebase itu kurang lebih seperti itu. Jadi intinya Firebase itu adalah sebuah service yang menawarkan beberapa fungsionalitas ya, nggak cuma satu, bahkan banyak. Misalnya contohnya ini fungsionalitasnya ada kurang lebih 3 ya, atau 4 ya. Di sini ada 4, ada build, ada release, ada analytic, dan ada engagement. Nah, setiap bagian ini nanti akan ada produknya, akan ada service yang bisa kita gunakan, dan ini kita bisa tinggal aktifkan ya sesuai kebutuhan dari aplikasi yang kita buat ya. Untuk kebutuhan misalkan nanti monitoring, untuk ngecek berapa banyak sih crash ketika nanti menggunakan aplikasi kita bisa menggunakan crash rate. Kemudian kita juga kalau misalkan mau menambahkan performance dari aplikasi kita juga bisa menggunakan performance ini. Bahkan kalau misalkan kita mau hosting website kita, ini juga bisa gitu. Jadi kita bisa nge-hosting website kita di sini gitu. Jadi kita tidak perlu beli hosting ya. Ini gratis dengan ya ada limitasi sebetulnya ya, ada limitasi, cuman untuk memulai belajar cukup gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan, silakan. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, insya Allah minggu depan jadi minggu terakhir. Jadi minggu terakhir itu kita akan bahas satu terkait dengan deployment dan juga ada quiz ya. Kemudian juga project minggu terakhir akan menjadi deadline-nya. Jadi hari Sabtu depan, jangan Sabtu depan, nggak Sabtu depan harusnya ya, tapi hari Jumat itu jadi deadline pengumpulan project. Nanti akan saya update di LMS. Jadi hari Sabtu Jumat depan itu jadi deadline pengumpulan project Anda ya. Jika ada pertanyaan terkait project bisa disampaikan di grup ya, bisa disampaikan di grup. Kemudian karena kita waktunya nggak cukup untuk presentasi, yaitu jadi saya akan melihat dari demo video yang harus Anda buat dengan tim ya. Oke, itu saja. Jika belum ada pertanyaan dari Anda, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dan sebelum sebelum UAS ya. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan Anda punya, saya kan memberikan tugas, dan kalau ada tugas yang belum Anda kerjakan, silakan dikerjakan. Tapi dengan catatan nanti akan ada pengurangan nilai bagi yang telat ya, karena kan deadline-nya kan sudah lewat ya. Gitu. Untuk Anda masih saya buka untuk pengerjaan tugasnya. Oke, ada pertanyaan dari Abdul Akbar, kuisnya dalam bentuk apa? Bisa jadi Google Form yang simple aja ya. Abdul Akbar, sorry anak saya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri? Belum ada? Oke, kalau belum ada, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon kabarkan ke teman-teman yang lain ya untuk kuis dan project ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.